Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk seleksi CPNS dan P3K, termasuk pengangkatan honorer tanpa tes di tahun 2024. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat, selalu menunjukkan kualitas kerja, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air di berbagai bidang, terkait dengan Undang-Undang ASN 2023 yang telah disahkan pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 bulan kemarin. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini disampaikan bahwa Undang-Undang ASN 2023 disahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberkan opsi pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Sedikit ada perbedaan. Apa perbedaan tersebut? Katanya begini perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi berikut ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan opsi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Untuk itu, Bapak Ibu, silakan ikuti informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting terkait dengan penataan honorer non-ASN. Penataan tenaga non-ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana opsi pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam hal ini juga, tentunya ini satu hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan opsi pengangkatan Bapak Ibu honorer ini. Untuk penyelesaian honorer, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama pihak terkait telah menyusun opsi-opsi pengangkatan atau pengadaan P3K, baik P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Semuanya ini telah dirancang penuh, telah dirancang secara tersusun dan sistematis oleh pemerintah melalui Menpan RB yang nantinya semua yang telah dirancang ini wajib disetujui oleh DPR RI. Dan setelah mendapat kesepakatan, maka tidak segan lagi Menpan RB menyampaikan hal ini kepada seluruh Bapak Ibu honorer. Agus Yudi Wicaksono yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Asdep Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penjelasan terkait hal ini dalam sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Pada sosialisasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang dilaksanakan pada 6 November 2023 yang lalu, Yudi sebagai perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi turut menjelaskan opsi pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk penataan P3K yang baru nanti, teknisnya untuk saat ini kita akan memperkenalkan konsep P3K yang bisa bekerja secara paruh waktu, ujar Yudi, dikutip dari YouTube Kemenpan RB, Kementerian Pan RB. Secara teknis, Yudi pun memberi contoh jika instansi pemerintah belum bisa memberi upah atau gaji yang layak, maka honorer yang bersangkutan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, yang mana P3K paruh waktu ini menjembatani para honorer untuk beralih status menjadi P3K penuh waktu. Yang mana setelah diangkat P3K penuh waktu, maka Bapak Ibu
sejajar dengan PNS dalam berbagai status, kedudukan, jaminan sosial, jaminan pekerjaan, jaminan kesejahteraan, karir, dan berbagai hal yang ada hubungannya dengan hak dan kewajiban sebagai ASN. Ketika baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan digolongkan kepada P3K yang bekerja secara paruh waktu, kata Yudi. Pernyataan itu pun turut memperjelas bahwa saat melakukan pengangkatan pegawai juga harus memperhatikan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Jadi, yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti lanjutnya. Kelayakan hidup pegawai menjadi hal yang sangat diperhatikan. Saat menjadi honorer, penghasilannya tidak boleh dikurangi. Dan jika diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tentu hal itu juga harus terjamin. Pelaksana tugas Asdep Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kemenpan RB ini juga turut memberi opsi jika instansi punya anggaran yang terbatas tapi ingin mengangkat pegawai. Tentunya mengangkat pegawai dari honorer yang ada menjadi ASN P3K. Kalau tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya bisa hidup dengan layak juga, katanya. Selanjutnya, Yudi mengatakan bahwa pegawai yang tidak bisa digaji sesuai dengan range gaji terbaru sebaiknya diberi kesempatan untuk bekerja di tempat lain, tapi jangan bekerja di kantor, dalam arti diberi kesempatan untuk mencari pekerjaan sampingan selain daripada pekerjaan kantor dan tidak boleh dilaksanakan di kantor sebagai tugas pokok. Jadi yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain sepanjang hak-haknya terkait dengan upah atau gaji itu bisa kita penuhi, ujarnya. Yudi juga menjelaskan hal ini menjadi opsi yang lebih baik daripada pegawai tersebut berusaha mencari tambahan penghasilan dengan cara yang tidak baik dari dalam instansi tempatnya bekerja. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor, kata Yudi. Secara garis besar, perbedaan mendasar mengenai P3K penuh waktu dan paruh waktu ada pada penggajiannya. Seterusnya ada pada volume kerja dan juga jam kerja atau jenis pekerjaan. Jika instansi sanggup membayar pegawai sesuai dengan range gaji yang disepakati, maka statusnya menjadi penuh waktu. Namun jika instansi tidak mempunyai anggaran yang cukup dan tidak mampu menggaji penuh, maka statusnya pegawai tersebut adalah P3K paruh waktu. Demikian informasi berupa penjelasan detail dari Menpan RB dan dari Asdep Kemenpan RB. Maka ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.